Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa, Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah. Kita hari ini bisa bertemu lagi di pembelajaran kita dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini adalah minggu terakhir kita di semester sekarang karena materi ini materi yang terakhir. Setelah 2 minggu yang lalu kita belajar tentang kisah Nabi Ismail alaihi salam, dari yang kisahnya asal usul air Zam-Zam, lalu kisahnya Nabi Ismail yang mau disembelih oleh ayahnya. Dan sekarang kita akan sama-sama mendengarkan kisah tentang Nabi Ismail membantu ayahnya untuk membangun Ka'bah. Tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harap setelah kalian mendengar cerita tentang kisah Nabi Ibrahim ini, kisah Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail ini yang membangun Ka'bah, kalian dapat mengambil hikmahnya, yaitu yang pertama, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu patuh kepada perintah Allah. Yang kedua, Nabi Ismail patuh kepada ayahnya. Yang ketiga, Nabi Ismail itu sopan dan santun terhadap ayahnya, tidak pendendam, walaupun ayahnya dulu saat beliau kecil telah meninggalkannya bersama ibunya. Itu ya, dan masih banyak lagi hikmah yang nanti dapat diambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini. Sudah siap mendengarkan kisahnya? Ya, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah ke Mekah dan membangun Ka'bah. Lama sudah Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengunjungi putranya Ismail. Hingga suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam berkunjung ke Mekah untuk menengok Ismail alaihissalam sekaligus menyampaikan satu perintah Allah yang sangat penting. Dalam perjalanan, sebelum memasuki kota Mekah, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat Nabi Ismail sedang mengembala ternaknya. Ketika Ismail melihat ayahnya, dia langsung lari menghampiri dan menyambutnya. Assalamualaikum, kata Nabi Ibrahim. Waalaikumsalam, jawab Nabi Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menyampaikan kabar kepada Ismail. Hai Ismail, anakku, Allah telah memberi saya perintah. Lakukanlah apa yang diperintahkan Allah, ayah, kata Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam melanjutkan. Allah juga menyampaikan pesan agar kamu membantuku. Dengan gembira, Ismail alaihissalam menjawab, baik ayah, aku akan membantu. Apa perintah Allah? Kata Ismail. Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Allah memerintahkan kepadanya untuk membangun Ka'bah sebagai kiblat untuk seluruh umat muslim di dunia. Akhirnya, tak lama kemudian, ayah dan anak yang soleh ini mulai membangun fondasi Ka'bah. Ismail alaihissalam membawa batu-batu sementara Nabi Ibrahim alaihissalam membangunnya. Lama-kelamaan tembok yang dibangun itu bertambah tinggi. Dan ketika tembok tinggi, Nabi Ismail membawa batu dan meletakkannya di bawah kaki Nabi Ibrahim alaihissalam agar dapat berdiri di atasnya dan melanjutkan pembangunan.
Mereka bekerja tak kenal lelah. Hingga tak lama kemudian, selesailah sudah pembangunan Ka'bah. Ketika bangunan itu sudah jadi, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menempatkan batu terakhir, yaitu Hajar Aswad, di salah satu sudut Ka'bah untuk menandai titik awal tawaf. Seperti inilah batu Hajar Aswad yang ditempel di Ka'bah. Selesai sudah bangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa kepada Allah sambil berkata, "Ya Tuhan kami, terimalah ibadah ini dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Lalu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim berjalan mengelilingi Ka'bah, tawaf bersama dengan teman-teman yang lainnya. Seperti inilah gambaran Ka'bah pada zaman dahulu kala. Belum berada di dalam Masjidil Haram karena masjid itu belum dibangun. Jadi masih ada di pertengahan perkampungan yang ada di kota Mekah. Seperti itu kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Nah, untuk anak-anakku, silakan kalian simak, kalian dengarkan kembali video pembelajaran yang Ibu berikan di grup WA agar kalian bisa lebih paham, bisa lebih memahami apa-apa yang terkandung di dalam kisah ini dan bisa meneladaninya. Kalian bisa, Ibu harap kalian bisa menjadi anak yang patuh atas perintah orang tua, menjadi anak yang soleh dan soleha, patuh pada perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.